Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menggantungkan hidup pada satu gerobak tua yang sudah reot, di tengah kota yang tak pernah benar-benar peduli? Bayu tahu rasanya. Setiap pagi, ia mendorong gerobak bubur, miliknya menembus jalan sempit, berharap hari ini cukup laku untuk membeli obat bagi istrinya yang terbaring sakit. Tidak ada jaminan. Tidak ada simpanan. Hanya satu harapan kecil di ujung napas yang rapuh. Bisa bertahan satu hari lagi. Di sisi lain kota, hidup berputar dalam arah yang berbeda. Arvino, pria yang hidupnya bergelimang keberhasilan, tak pernah tahu rasa lapar kecuali karena lupa makan saat rapat. Ia percaya dunia ini milik orang cepat dan kuat. Ia tak punya waktu untuk peduli. Apalagi untuk memperhatikan orang yang berjalan kaki di pinggir jalan. Tapi takdir tak mengenal kasta. Satu tikungan sempit, satu momen tanpa rencana. Bisa mengubah hidup dua orang yang sama sekali tak saling kenal. Dan hari itu, semuanya dimulai dari satu benturan kecil yang nyaris tak terdengar. Namun menghancurkan lebih dari sekadar kayu dan roda. Teman-teman inspirasi, inilah awal dari sebuah kisah yang akan menggugah batin, membuka mata, dan menyentuh nurani. Sebuah cerita penuh makna inspirasi yang mengajak kita bertanya, sampai kapan kita akan terus menutup mata atas penderitaan orang lain? Jangan lewatkan setiap bagian dari kisah ini. Pastikan untuk like, share, dan subscribe, agar kalian tak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Karena di jalanan kota, di antara deru kendaraan dan suara klakson, ada kisah nyata yang sedang berjuang untuk tidak hilang. Bayu, lelaki berusia 52 tahun dengan tubuh yang mulai ringkih dimakan usia, mendorong gerobaknya perlahan menyusuri trotoar yang berdebu. Di dalam gerobak itu, bubur ayam buatan tangannya masih mengepul, harum sederhana yang mengingatkan pada kehangatan rumah. Tapi rumah sudah lama kehilangan hangatnya. Aminah, istrinya yang setia, terbaring lemah di atas kasur tipis yang hanya dilapisi sprei lusuh di kontrakan mereka yang lembab. Bayu tak punya banyak pilihan. Satu-satunya modal yang tersisa, sudah ia habiskan subuh tadi untuk membeli beras, ayam, dan kerupuk. Ia menyiapkan bubur dengan penuh harap, bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi bisa membeli obat penurun demam dan vitamin untuk istrinya. Apotek di ujung jalan telah memberinya tenggat. Jika tak dibayar hari ini, obatnya tak bisa ditebus. Semoga dagangan laku, ya Pak. Suara Aminah terngiang di kepalanya. Suara lirih, tapi mengandung cinta yang tak pernah pudar, meski tubuhnya semakin lemah. Bayu tahu ia harus cepat. Lokasi jualannya di perempatan Jalan Melati mulai ramai di pagi hari, terutama saat anak-anak sekolah lewat dan pegawai kantor berhamburan dari halte. Ia sudah hafal wajah-wajah yang sering mampir. Pak Umar dengan anaknya, Bu Rani yang suka minta tambah sambal, dan sepasang mahasiswa kos yang selalu makan berdua, diam-diam menabung cinta di atas semangkuk bubur. Namun pagi itu berbeda. Langit mendung, suasana lebih lengang. Bayu merasa waktu seperti melambat. Di pikirannya, angka-angka tagihan berputar seperti jarum jam. Sewa kontrakan, hutang warung, dan yang paling mendesak, biaya kontrol Aminah minggu depan. Ia menatap kuali kecil berisi bubur yang belum tersentuh satupun, lalu menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, suara klakson keras membuyarkan lamunannya. Sebuah mobil SUV hitam berkilau melaju cepat, nyaris mengenai gerobaknya. Bayu melangkah mundur tergesa, gerobak berguncang, dan satu porsi bubur tumpah ke aspal. Ia menghela napas, berusaha menahan amarah, lalu mendorong lagi gerobaknya ke tepi jalan. Ia tak tahu bahwa peristiwa kecil itu hanyalah permulaan dari hari paling berat dalam hidupnya. Dari kejauhan, SUV itu berhenti mendadak. Pintu terbuka kasar. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan jas hitam dan kacamata mahal, turun dengan langkah cepat, penuh amarah. Dan saat itu, dua dunia yang tak pernah bersinggungan bersiap bertabrakan. Arvino Darmawan, 38 tahun, adalah nama yang disegani di dunia properti dan konstruksi. Ia tak hanya memiliki gedung-gedung megah di tengah kota, tapi juga punya pengaruh di ruang-ruang rapat birokrasi. Hari itu,
Ia baru saja menghadiri pertemuan penting dengan investor asing dan sedang dalam perjalanan ke proyek berikutnya. Ia terburu-buru, frustasi karena presentasi tadi tak berjalan sebaik yang ia harapkan. Saat mobilnya berbelok ke Jalan Melati, ia melihat seorang lelaki tua berjalan lambat di pinggir jalan. Sopir pribadinya tak sempat menghindar, dan gerobak tua itu menabrak bemper depan SUV miliknya. "Rem!" Arvino berteriak. Marah bukan karena kerusakan, tapi karena waktunya terganggu. Ia keluar dari mobil dengan dada membusung, tak peduli pada gerobak yang miring dan bubur yang tercecer. Matanya langsung menatap tajam ke arah Bayu. "Kau tahu berapa harga mobil ini?" bentaknya. "Dasar pengganggu jalanan." Bayu mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. "Maaf, Pak, saya tidak sengaja. Saya hanya..." "Tutup mulutmu," potong Arvino. "Kau pikir dengan wajah tua dan gerobak reot itu bisa bebas seenaknya? Aku bisa laporkan kau atas pengrusakan properti." Bayu menunduk. Kata-kata itu seperti cambuk. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ini hanya kecelakaan kecil. Tapi tatapan Arvino, dingin tanpa ampun, membuat lidahnya keluh. "Bayar, atau aku panggil polisi sekarang." Arvino mengancam sambil membuka ponselnya. Bayu panik. Saya tidak punya uang, Pak. Gerobak saya saja rusak. Saya belum jual satu porsi pun. Istri saya sakit." Namun Arvino tak mendengar. Dalam pikirannya, waktu adalah uang, dan siapapun yang menghambatnya harus disingkirkan. Orang-orang mulai memperhatikan dari jauh, tapi tak ada yang berani mendekat. Mungkin karena takut, atau karena mereka sudah terbiasa dengan ketimpangan seperti ini. Bayu berdiri kaku, bibirnya gemetar. Ia tahu satu hal, harapannya hari ini telah hancur, dan belum tentu esok masih ada kesempatan. Arvino menghela napas kasar dan meludah ke samping, lalu kembali ke mobil. "Bersihkan sendiri, jangan sampai aku lihat gerobak jelekmu lagi di jalan ini." Pintu mobil ditutup keras. SUV itu melaju kencang, meninggalkan bubur yang berserakan dan seorang lelaki tua yang berdiri terpaku di tengah debu. Tapi di dada Bayu bukan hanya rasa malu yang tersisa, ada nyeri yang lebih dalam, lebih tajam, nyeri karena manusia yang sudah lupa bagaimana cara menjadi manusia. Dan hari belum selesai, sebab dunia belum selesai menguji hati yang sabar. Bayu kembali ke kontrakannya dengan langkah gontai. Gerobak yang biasanya jadi andalan kini bergoyang tak seimbang. Roda kanannya penyok dan tutup kuali bergeser. Bekas kemewahan kecil yang tersisa di hidupnya kini penuh noda bubur kering dan debu jalanan. Di dalam rumah petak berukuran 3 kali 4 meter itu, Aminah terbaring lemah di atas tikar usang yang sudah mulai sobek di beberapa sudut. Kipas angin kecil di pojok ruangan berderit pelan, menyebarkan hawa panas bercampur bau pengap yang tak pernah benar-benar hilang dari dinding lembab mereka. "Bayu?" Suara Aminah pelan, nyaris tak terdengar. Bayu segera duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Belum laku, Mi," gumamnya. Ia tak mampu menyembunyikan nada sedih yang menekan setiap kata. Aminah tersenyum, meski wajahnya pucat. "Tak apa, aku masih bisa tahan. Asal kamu baik-baik saja." Kalimat itu menusuk Bayu lebih dari teriakan atau tangisan. Ia merasa tak pantas menerima kebaikan setulus itu, apalagi setelah gagal membawa pulang uang atau obat. Tangannya gemetar saat ia membuka plastik berisi sisa nasi dari warung tetangga yang bersedia memberinya utang. Ia menyuapi Aminah perlahan, menahan air mata. Aminah makan dengan susah payah, hanya 2 sendok lalu menyerah. "Bayu, kamu harus istirahat," katanya lirih. Mencoba tetap menjadi pelindung meski dirinya yang paling membutuhkan perlindungan. Bayu hanya mengangguk, tapi pikirannya tak henti-henti menghitung waktu dan kemungkinan. Esok hari adalah batas terakhir pembayaran obat. Jika tidak, resep akan kedaluarsa, dan dokter yang biasa memeriksa Aminah akan cuti 2 minggu ke depan. Malam semakin pekat. Di luar, suara kendaraan sayup terdengar, tapi di dalam, hanya suara napas berat dan batuk Aminah yang sesekali pecah dalam kesunyian. Bayu menatap langit-langit yang mengelupas. Listrik mereka menyala dari sambungan tetangga dan sudah 2 hari lampu kamar mandi padam. Ia memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk membungkam rasa takut yang tak henti menghantui.
takut kehilangan. Besok aku harus jualan lagi, bisiknya kepada diri sendiri. Pelan, hampir seperti doa. Dan di luar sana, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi di dalam kamar itu, waktu terasa seperti musuh yang kejam. Di sisi kota yang lain, cahaya lampu kristal menerangi ruang tamu rumah Arvino yang mewah. Langit-langit tinggi berornamen klasik, sofa kulit impor, dan perabotan antik berjajar rapi. Di tengah semua itu, Arvino duduk di kursi malas dengan laptop menyala, gelas wine di tangan, dan musik klasik mengalun dari speaker tersembunyi di dinding. Namun malam itu tidak seperti biasanya. Arvino gelisah. Presentasi tadi siang dengan investor gagal mencapai kesepakatan. Investor Jepang itu menolak kerjasama karena isu etika dan reputasi. Salah satu tim bahkan sempat menyindir soal berita miring yang menyangkut perlakuan Arvino terhadap masyarakat lokal. Arvino menepis anggapan itu dengan kesal. Mereka tidak tahu cara kerja dunia nyata. Gumamnya, ia bangkit menuju balkon. Dari lantai 27, kota terlihat gemerlap. Lampu-lampu kendaraan membentuk garis-garis yang sibuk. Arvino biasanya menikmati pemandangan ini sebagai bukti bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Tapi malam itu, ia merasa resah. Kilasan kejadian siang tadi muncul di pikirannya. Kakek tua dengan gerobak reot, bubur tercecer di aspal, dan wajah takut yang tertunduk. "Hah, cuma pengganggu," ucapnya cepat, menepis rasa bersalah yang muncul tanpa diundang. Ia mencoba mengalihkan pikiran, menghubungi asistennya, lalu menonton tayangan bisnis luar negeri. Tapi tetap saja, perasaan tak nyaman itu seperti benang kusut yang tak bisa diputus. Sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun dari tidur yang tak lelap. Keringat dingin membasahi pelipis, dan jantungnya berdebar cepat. Mimpi aneh menghantuinya, suara tangisan perempuan tua, rumah gelap penuh asap, dan dirinya terkunci dalam ruangan sempit tak bercahaya. Ia bangkit, menyalakan semua lampu di kamarnya. Berdiri di depan cermin besar dan memandang dirinya sendiri. Tampan, rapi, sukses, tapi kenapa? Bayangan di matanya terlihat kosong. Arvino mengusap wajah dengan kasar. Besok akan kembali normal. Ucapnya meyakinkan diri. Ia tidak tahu bahwa kehidupan yang selama ini ia bangun dengan keangkuhan akan mulai runtuh, perlahan, dari celah yang tak ia sadari. Dan dunia punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Pagi datang tanpa memberi harapan baru bagi Bayu. Suara azan subuh yang biasanya menenangkan, kini hanya menjadi latar samar saat ia menyiapkan gerobaknya yang rusak. Roda yang bengkok ia perbaiki sebisanya dengan palu kecil dan tali kawat. Ia tahu, jika hari ini tidak membawa perubahan, segalanya bisa berakhir lebih buruk dari yang ia bayangkan. Aminah masih tertidur. Wajahnya pucat, napasnya terdengar berat. Bayu menatap istrinya lama. Ada ketakutan dalam hatinya. Ketakutan bahwa mungkin hari ini adalah hari terakhir ia bisa melihat wajah itu hidup-hidup. Ia pergi tanpa sarapan, hanya meneguk air putih, dan membawa sedikit bubur yang bisa ia masak dari bahan-bahan sisa semalam. Ia tahu buburnya tak akan sebanyak biasanya, tapi tetap ia dorong gerobaknya keluar, menyusuri jalan yang mulai ramai. Semoga ada yang membeli, walau hanya semangkuk, gumamnya. Tapi nasib tampaknya belum berpihak. Orang-orang lebih banyak tergesa. Para pelanggan langganan tidak tampak, dan beberapa bahkan menolak dengan halus. Waktu hampir tengah hari, saat ia tiba di kawasan perkantoran kecil, berharap ada karyawan yang lapar. Tapi di sana, ia malah diusir oleh satpam. "Pak, jangan jualan di sini. Ini kawasan privat," kata petugas itu dengan nada tak peduli. Bayu hanya mengangguk, mendorong kembali gerobaknya yang kini terasa lebih berat. Hampir menyerah, ia berhenti di taman kecil yang tidak ramai. Di sana, ia membuka penutup buburnya dan duduk di bangku kayu. Ia menunduk, tangan mengusap wajah yang basah oleh keringat dan air mata. Di seberang jalan, ia melihat sebuah apotek. Ia tahu, itulah tempat yang menyimpan obat yang bisa menyelamatkan Aminah. Ia berdiri dan mendekat, melirik daftar harga yang tertempel di kaca.
Harga obat itu melonjak tinggi. Seorang petugas apotek menyapa. "Mau beli, Pak?" Bayu hanya tersenyum samar. "Lain kali, Dik. Mudah-mudahan masih ada." Ia kembali ke gerobak. Tak tahu harus kemana lagi. Tapi saat ia hendak pergi, seorang wanita muda menghampirinya. "Pak, saya boleh beli satu? Sudah lama nggak makan bubur jalanan," katanya sambil tersenyum ramah. Bayu mengangguk. "Tentu, Nak. Silakan duduk." Wanita itu membayar 2 kali lipat harga normal. "Sisanya buat Bapak aja," katanya sambil berlalu. Bayu mematung. Hati kecilnya hangat. Meski hanya 1 mangkuk. Tapi senyum wanita itu membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Dengan uang yang ada, Bayu tak langsung pulang. Ia mampir ke warung kecil, membeli sebutir telur dan sedikit sayuran. "Buat Aminah makan siang," katanya lirih. Ia pulang dengan langkah lebih ringan. Masih belum cukup, memang. Tapi untuk hari itu, ia merasa menang sedikit dalam pertarungan panjangnya. Ia tidak tahu bahwa hari itu menjadi hari terakhir ia melihat dunia dalam keadaan utuh. Arvino duduk di ruang rapat lantai 10 kantor utamanya. Di seberangnya, 3 orang dari Dewan Direksi menyimak presentasinya. Ia berbicara dengan percaya diri, menjelaskan ekspansi baru di sektor properti, membahas margin keuntungan, hingga proyeksi jangka panjang. Tapi saat ia selesai, tak ada tepuk tangan. Salah satu direktur, Pak Gunawan, hanya bertanya pelan, "Vin, kita semua tahu kamu hebat, tapi kamu dengar gosip itu." Arvino mengangkat alis. "Yang mana?" "Yang tentang insiden kemarin. Kamu tabrak gerobak orang tua, lalu tinggalkan begitu saja." Ia tertawa sinis. "Cuma pengemis, jalanan bukan tempat dagang. Kalau semua orang miskin, seenaknya buka lapak, mau jadi apa kota ini?" Henning, seorang direktur wanita, Butania menghela napas. "Kita perusahaan besar, Vin. Publikasi itu bisa jadi senjata, jangan sampai viral dan merusak image kita." Arvino menyender, mengangkat bahu. "Biar saja, aku bisa urus." Tapi ia tidak tahu bahwa video rekaman CCTV dari toko di dekat kejadian telah tersebar. Seseorang mengunggahnya ke media sosial, menulis caption, "Inilah potret nyata kesenjangan. Sang pemilik Fortuner tak sudi minta maaf pada penjual bubur renta." Beberapa jam kemudian, komentar membanjiri. Tagar mulai naik. "As, bubur dan Fortuner. Lawan arogansi, keadilan untuk Bayu." Sore harinya, Arvino menerima panggilan dari PR internal. "Kita harus rilis klarifikasi, Vin. Masalah ini meledak." Ia kesal. "Klarifikasi apaan? Mereka cuma lebay." Di saat yang sama, ia merasa sesak di dada. Napasnya sedikit berat. Mungkin karena kopi tadi terlalu kuat, pikirnya. Namun rasa tak nyaman itu tak kunjung hilang. Malam harinya, saat ia beristirahat di rumah, tiba-tiba pandangannya kabur. Ia jatuh terduduk. Gelas di tangannya pecah menghantam lantai. Tangannya gemetar. Ia mencoba berteriak, tapi suara tak keluar. Tubuhnya terkunci. Tak bisa bergerak. Seperti mimpi buruk, tapi kali ini nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arvino merasa takut. Bukan pada kehilangan uang, tapi kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dalam ketidakberdayaan itu, kilasan wajah Pak Bayu tiba-tiba muncul. Dan ia mulai menyadari ada sesuatu dalam hidupnya yang rusak. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Langit sore di Jakarta tampak kelabu, seperti menggambarkan suasana hati Bayu yang tak menentu. Setelah hari sebelumnya sedikit memberi harapan lewat penjualan 1 mangkuk bubur, pagi tadi ia kembali ditampar kenyataan. Aminah masih demam tinggi, napasnya terengah, dan kini batuknya berdarah. Bayu tahu waktunya sangat sempit. Ia berkeliling dengan gerobaknya lebih awal dari biasanya, berharap lebih banyak pelanggan pagi. Tapi usahanya sia-sia. Orang-orang masih terburu mengejar rutinitas. Tak ada yang sempat duduk untuk semangkuk bubur dari seorang pria renta. Di sisi lain, kota, Arvino terbaring di ranjang rumah sakit mewah. Tubuhnya lumpuh sebagian. Dokter menyebutnya sebagai stroke ringan. Kemungkinan besar akibat tekanan darah tinggi dan stres berat. Tapi bagi Arvino, ini seperti siksaan batin. Ponselnya diamankan oleh asistennya. Semua notifikasi dari media sosial diblokir. Tapi kabar buruk terus datang.
Dua brand besar menarik diri dari kerjasama karena citra negatif. Saham perusahaan turun perlahan. Hari itu, saat ia menjalani sesi terapi bicara di rumah sakit, suster yang menanganinya memperkenalkan seorang relawan yang membantu pasien stroke melalui pendekatan naratif. Namanya Pak Agus, beliau juga mantan pasien stroke. Sekarang aktif bantu pasien lewat cerita. Agus adalah pria tua sederhana, mantan guru yang juga pernah hidup dalam kekurangan. Ia duduk di samping Arvino dan mulai bercerita tentang bagaimana ia dulu kehilangan kemampuan berbicara. Dan bagaimana ia bangkit perlahan dengan satu keyakinan. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling mampu bersyukur. Arvino awalnya malas mendengar, tapi saat Agus menyebut sebuah kisah yang mirip dengan kejadian yang ia alami, tentang seorang penjual bubur tua yang gerobaknya dihancurkan dan istrinya sakit parah, ia tiba-tiba menoleh. "Pak, kisah itu nyata?" Tanyanya terbata. Agus mengangguk. "Saya kenal orangnya, namanya Pak Bayu. Dulu guru juga, tapi hidupnya berubah total setelah PHK. Sekarang, dia jualan bubur demi biaya obat istrinya. Dan ya, gerobaknya ditabrak seseorang, lalu orang itu pergi begitu saja." Arvino terdiam, hatinya mulai retak. Untuk pertama kalinya, ia ingin tahu lebih jauh. Ia ingin tahu siapa Bayu sebenarnya. Dan entah kenapa, ada rasa bersalah yang muncul perlahan dari dasar hatinya yang selama ini keras dan tertutup. Sementara itu, Bayu duduk di depan rumahnya yang lapuk, memandangi langit malam. Ia memegang tangan Aminah, yang kini semakin lemah. "Maaf, Min, aku belum bisa beliin obat. Tapi besok aku coba lagi, ya." Suaranya nyaris tak terdengar. Angin malam menyusup masuk melalui dinding kayu yang berlubang. Di balik kesunyian itu, dua dunia yang sangat berbeda sedang bersiap untuk bertemu. Pagi harinya, Arvino meminta asistennya Nia untuk menyelidiki keberadaan Pak Bayu. Ia tak menjelaskan alasannya. Ia hanya berkata pelan, "Aku ingin memperbaiki kesalahan. Kalau masih ada waktu." Butuh waktu 2 hari, sampai akhirnya Nia datang membawa alamat. "Saya temukan Vin. Dia tinggal di kawasan Kampung Baru. Rumahnya sangat memprihatinkan." Arvino terdiam. Wajahnya pucat. Ia masih belum sepenuhnya pulih, tapi ia tahu ia harus pergi. Ia ingin melihat langsung. Dan, jika diperbolehkan, meminta maaf. Dengan bantuan Nia dan sopir, Arvino mendatangi tempat tinggal Bayu. Mobil Alphard, hitamnya memasuki gang sempit yang membuat warga melongo. Bayu yang sedang memperbaiki gerobaknya menoleh. Wajahnya kaku saat melihat sosok pria muda yang turun dari mobil, dibantu tongkat. "Bapak Bayu?" tanya Arvino. Bayu bangkit perlahan. "Iya, saya orang yang menabrak gerobak Bapak." Suara Arvino serak, penuh penyesalan. "Saya tidak minta Bapak maafkan saya. Saya hanya ingin menebusnya." Suasana hening. Warga sekitar mulai berkumpul. Bayu menatapnya lama. Wajahnya penuh luka dan lelah, tapi sorot matanya jernih. "Anak muda," katanya pelan, "bukan uangmu yang saya butuhkan, tapi kesadaranmu." Arvino menunduk. Ia lalu membuka dompetnya, menyerahkan selembar cek. Tapi Bayu menolak. "Aku hanya ingin istriku sembuh. Kalau kau memang ingin menolong, tolong bantu itu." Arvino terdiam. Ia menoleh pada Nia. "Cari rumah sakit terbaik, siapkan ambulans. Sekarang juga." Tak lama, mobil ambulans tiba. Aminah dibawa dengan hati-hati ke dalam kendaraan. Air mata Bayu tak tertahan. "Saya tak pernah bayangkan ini terjadi," ucapnya. "Dan saya tak pernah bayangkan bisa belajar tentang kemanusiaan dari orang yang hampir saya hancurkan," jawab Arvino lirih. Hari itu, dua dunia bertabrakan, yang satu datang dari luka dan kekurangan, yang lain dari kekuasaan dan kesombongan. Tapi di titik temu itu, keduanya belajar arti maaf dan nilai sebuah jiwa. Ambulans melaju kencang menuju Rumah Sakit Cendana Medika, salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta. Di dalamnya, Aminah terbaring dengan selang oksigen, sementara Bayu menggenggam tangan istrinya erat-erat. Matanya terus menatap wajah pucat, yang selama ini menjadi alasan ia bertahan. Di sampingnya, duduk Arvino. Tangannya masih gemetar karena efek stroke,
Tapi pikirannya kini sepenuhnya tertuju pada satu hal, menyelamatkan nyawa yang dulu nyaris ia abaikan. Sesampainya di rumah sakit, tim medis langsung mengambil alih. Aminah dibawa ke ICU. Dokter menyebut kondisinya kritis, tapi masih ada peluang jika segera ditangani dengan perawatan intensif. Bayu hanya bisa menatap nanar, antara cemas dan harap yang nyaris habis. Sementara itu, Arvino duduk di ruang tunggu. Jantungnya berdegup keras, bukan karena sakit, tapi karena gelisah. Ia baru menyadari satu hal penting. Semua uang yang ia miliki tak pernah memberinya ketenangan seperti yang ia rasakan sekarang. Untuk pertama kalinya, ia merasa berbuat sesuatu yang benar. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Bayu dan Arvino langsung berdiri. "Pak Bayu, istri Anda berhasil melewati masa kritis. Kami akan memindahkannya ke ruang perawatan intensif selama beberapa hari ke depan." Bayu langsung bersujud di lantai rumah sakit. Air matanya mengalir deras. "Alhamdulillah, ya Allah." Arvino berdiri terpaku. Pemandangan itu menusuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Ia yang terbiasa mendengar kata syukur dari sudut pandang kelimpahan, kini menyaksikan makna sesungguhnya dari kata itu di hadapan pria renta yang tak memiliki apa-apa selain cinta dan doa. Malam harinya, Arvino pulang ke rumah dengan pikiran campur aduk. Ia masuk ke ruang kerja yang selama ini hanya dipenuhi grafik keuangan dan sertifikat prestasi. Tapi kali ini, ia menyalakan laptop dan mengetik. "Saya adalah Arvino Wijaya. Saya menabrak gerobak seorang penjual bubur bernama Pak Bayu dan meninggalkannya begitu saja. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya ingin jujur dan meminta maaf kepada beliau dan kepada Anda semua." Ia mengunggah video itu ke akun media sosialnya. Dalam waktu 24 jam, video tersebut viral. Komentar berdatangan, ada yang mengecam, ada pula yang memuji keberaniannya untuk mengakui kesalahan. Tapi yang paling menyentuh adalah reaksi dari komunitas sosial. Banyak orang mulai bergerak membantu Pak Bayu dan Aminah. Beberapa hari kemudian, saat Aminah sudah bisa bicara pelan, Bayu duduk di sisinya dan berkata, "Min, kita diberi kesempatan kedua. Allah masih sayang." Dan di luar sana, Arvino berdiri di depan jendela kamar apartemennya. Ia menatap langit malam yang tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Tapi ia tahu, perjalanannya belum selesai. Beberapa minggu berlalu. Kesehatan Aminah terus membaik. Bayu pun tak lagi berjualan di jalanan. Atas inisiatif Arvino dan bantuan banyak pihak, ia kini mengelola warung bubur kecil di dekat rumah sakit, lengkap dengan dapur bersih dan perlengkapan modern. Warung itu dinamai Bubur Doa Aminah. Namun lebih dari sekadar warung, tempat itu menjadi titik temu banyak cerita. Mahasiswa, pegawai, tukang ojek hingga dokter, semua pernah duduk di sana. Menikmati bubur sambil mendengar kisah hidup yang penuh makna. Bayu menjadi simbol ketekunan dan kasih sayang dalam kemiskinan. Aminah, yang kini mulai ikut membantu di warung, menjadi simbol ketabahan seorang istri. Suatu siang, Arvino datang lagi ke warung itu. Kali ini tanpa sopir, tanpa tongkat, dan tanpa gengsi. Bayu menyambutnya dengan senyum yang tulus. "Silakan duduk, Vin. Hari ini saya masak sendiri." "Saya rindu rasa bubur, Bapak," jawab Arvino sambil duduk. "Dan saya ingin cerita sesuatu." Bayu duduk di hadapannya. "Saya dengar perusahaan kamu banyak dapat simpati sejak kamu jujur soal insiden itu." Arvino mengangguk. "Iya, tapi itu bukan yang paling penting. Yang lebih berarti adalah saya dapat sahabat baru. Saya belajar tentang hidup, bukan dari buku atau seminar, tapi dari Bapak dan Ibu Aminah." Bayu tertawa kecil. "Saya cuma orang tua yang beruntung diberi kesempatan kedua." Arvino menatap mangkuk bubur di depannya. "Saya juga ingin beri orang lain kesempatan yang sama. Saya sedang siapkan yayasan untuk bantu pedagang kecil, dan ingin Bapak jadi penasihat kehormatan." Bayu terdiam. Ia menatap mata Arvino, dan di sana ia tak lagi melihat kesombongan atau ambisi. Hanya ada ketulusan. "Kalau itu bisa bantu lebih banyak orang, saya bersedia." Hari itu,
Dua pria yang pernah saling menyakiti kini saling mendukung. Luka yang dulu membelah mereka, kini justru menyatukan dalam semangat memberi. Di ujung senja, ketika warung mulai sepi, Aminah menatap suaminya dan berkata, "Bayu, kita nggak pernah minta banyak dari hidup, tapi Tuhan memberi kita pelajaran paling indah." Dan Bayu menjawab, "Karena hidup bukan tentang punya segalanya, tapi tentang bisa memberi walau hanya dari sisa." Teman-teman inspirasi, hidup memang tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang, luka datang tanpa aba-aba. Kadang, orang yang paling kita andalkan malah menjadi penyebab derita. Namun, dalam cerita ini, kita belajar bahwa setiap luka, sekecil apapun, menyimpan potensi untuk menyalakan cahaya. Jika kita mau melihatnya dengan hati, Bayu, seorang penjual bubur keliling yang tak punya apa-apa selain cinta dan doa, mengajarkan kepada kita arti ketulusan, kesabaran, dan kekuatan seorang suami yang mencintai tanpa syarat. Ia tak menyimpan dendam, tak mencari balas, hanya ingin menyelamatkan istrinya. Dan dari ketulusan itu, semesta pun bergerak. Arvino, seorang pengusaha sukses yang awalnya tenggelam dalam kesombongan dan kelalaian, justru mendapat pelajaran terbesar dari sosok yang selama ini mungkin tak pernah ia anggap. Saat ia jujur, meminta maaf, dan mau memperbaiki diri, ia menemukan kedamaian yang selama ini tak bisa dibeli oleh harta atau status. Aminah, dengan tubuh ringkih dan senyum lembutnya, menjadi simbol ketegaran perempuan yang tak pernah kehilangan harapan. Bahkan dalam kondisi koma, ia tetap menjadi cahaya bagi dua pria yang berbeda dunia, suaminya dan orang yang pernah mencelakainya. Dan kita, para saksi dari perjalanan ini, belajar bahwa maaf adalah pintu bagi perubahan. Kesalahan bukan akhir dari segalanya jika kita mau bertanggung jawab. Dan kasih sayang, baik dari pasangan, sahabat, atau bahkan orang asing, mampu menyembuhkan luka terdalam. Cerita ini bukan sekadar tentang gerobak yang hancur atau tentang istri yang nyaris kehilangan nyawa. Cerita ini tentang pilihan. Saat semua tampak gelap, apakah kita memilih mengutuk kegelapan atau menyalakan lilin kecil dari hati? Teman-teman inspirasi, cerita penuh makna inspirasi ini mengajak kita untuk lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih berani bertindak benar, bahkan ketika itu menyakitkan. Karena setiap luka yang dipenuhi dengan ketulusan akan berubah menjadi cahaya yang tak pernah padam. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa merasakan makna yang sama. Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Hanya di cerita penuh makna inspirasi. Salam hangat dari kami, tetap jadi pribadi yang menginspirasi.